Insan-insan mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin azzani Allah wa iyyakum. Jamaah hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan untuk bisa hadir di masjid yang kita cintai ini, yaitu di Masjid Jami' As-Sakinah, untuk sama-sama kita melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah tetapkan untuk kita kerjakan, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Yang tentunya harapan kita semua adalah semoga ibadah salat Jumat kita di siang hari ini serta semua ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan ketika kita menyadari sekarang kita telah memasuki pertengahan bulan Sya'ban, dengan kata lain Ramadan semakin dekat. Oleh karenanya tentu di antara hal yang terbaik yang bisa kita lakukan agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan tamu istimewa tersebut, satu momen yang sangat dirindukan oleh semua orang-orang yang beriman, yaitu perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan rengekan kita, keinginan kita untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Mereka menyampaikan bagaimana kuatnya keinginan mereka untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mereka sampaikan kepada Allah setengah tahun sebelum Ramadan tiba. Mereka menyampaikan kepada Allah, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Wahai Allah, pertemukanlah diriku dengan bulan suci Ramadan. Pertemukanlah Ramadan dengan diriku ya Allah. Dan tatkala Allah memperkenankan dirinya bertemu dengan bulan suci Ramadan, hari-harinya dia lewati, dia isi dengan beragam macam variasi ibadah. Harapannya adalah semua ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin azzani Allah wa iyyakum. Ramadan adalah bulan yang teramat sangat istimewa. Oleh karenanya jangan cederai Ramadan ketika ada sebagian kaum muslimin yang menjadikan Ramadan ini sebagai momen untuk berleha-leha, untuk bersantai-santai. Ini adalah sebuah pemahaman dan pengamalan yang keliru, jemaah. Karena sesungguhnya Ramadan itu adalah bulan produktif. Produktif untuk melakukan amalan-amalan dari sisi dunia, dan juga produktif untuk melakukan amalan-amalan yang tentunya ini berkaitan dengan urusan akhiratnya kelak. Oleh karenanya ada satu contoh, satu sosok yang sangat luar biasa. Dia bisa kita jadikan sebagai mithalian, sebagai tauladan bagaimana suksesnya beliau dari dua sisi. Sukses dari sisi dunia dan sukses juga dari sisi akhirat. Sosok yang akan kami angkat yaitu sosok yang sudah tidak asing lagi, salah seorang sahabat Nabi yang memiliki banyak keutamaan, itu sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu.
Dari sisi dunia kita tahu beliau seorang pejabat dan level jabatan yang beliau duduki ini luar biasa jemaah. Beliau bukan hanya sebatas memimpin satu negara, bukan presiden, bukan. Beliau adalah pemimpin kaum muslimin di seluruh dunia, pemimpin dunia. Dari sini kita menjadi faham betapa sibuknya sosok Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Di sisi lain dari sisi pencapaian dunia, beliau juga sukses di bidang tijarah, di bidang perdagangan. Masya Allah, kita tahu bagaimana beliau adalah seorang saudagar, pedagang sukses. Dan levelnya itu tingkat internasional jemaah. Jalur dagangnya ketika beliau berangkat menuju arah utara, paling tidak minimal ada 4 negara. Dulu sebutannya Syam, di situ ada Yordan, ada Libanon, ada Suriah, ada Palestina. Melewati lautan maka sampai ke wilayah Afrika, ada Habasyah, Ethiopia, ada Mesir, ada Maghribi dan seterusnya. Jika dia mengambil jalur selatan maka ketemu dengan negara Yaman. Itu jalur perdagangan beliau. Artinya apa? Kita menjadi faham betapa sibuknya beliau, betapa produktifnya beliau. Akan tetapi produktivitas beliau dari sisi dunia tidak menghalangi produktivitas beliau untuk melakukan amalan-amalan akhirat. Di Ramadan, bagaimana prestasi ibadah yang beliau tunjukkan jemaah? Luar biasa. Beliau per hari bisa mengkhatamkan 1 kali bacaan Al-Quran 30 juz jemaah. Allahu Akbar. Terkadang kita menjadikan alasan kesibukan sehingga menjadikan kita nggak bisa maksimal menjalin hubungan dengan Al-Quranul Karim di bulan suci Ramadan. Padahal Ramadan adalah bulan yang sangat identik dengan Al-Quran. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Makanya kita melihat, kita mendengar kisah-kisah orang-orang besar di masa lalu. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bagaimana jalinan hubungannya dengan Al-Quran begitu amat sangat produktif. Beliau mampu mengkhatamkan Al-Quran di Ramadan 60 kali jemaah. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Jadi jangan sampai kesibukan kita dari sisi duniawi menjadikan terhalang kita untuk bisa memiliki prestasi ibadah. Karena sosok yang super sibuk saja, dia mampu menunjukkan totalitas dalam beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan jemaah. Ma'asyiral hadirin azzani Allah wa iyyakum. Terus apa kunci agar kita bisa sukses? Andai pun kesuksesan kita tidak bisa menyamai sebagaimana yang ditunjukkan oleh sahabat Utsman ibn Affan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, cuma paling tidak nilai-nilai semangat kita di dalam menunjukkan ketaatan, totalitas untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan bisa kita buktikan di hadapan Allah. Kuncinya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Utsman ibn Affan. Bagaimana beliau bisa begitu menjalin hubungan begitu akrab dengan Al-Quran, itu diantara penentunya adalah kondisi hati beliau yang bersih. Makanya sampai-sampai beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Sekiranya hati kalian bersih, maka niscaya kalian gak akan pernah merasa puas, kalian gak akan pernah merasa kenyang, kalian gak akan pernah merasa bosan menjalin hubungan dengan Al-Quranul Karim. Oleh karenanya sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, dan sekarang kita masih berada di bulan Sya'ban, di pertengahan bulan Sya'ban, ini masih ada waktu untuk melakukan persiapan agar kita bisa sukses di Ramadan. Di antaranya mempersiapkan kondisi hati kita agar benar-benar bersih. Karena kondisi hati yang bersih itu yang akan memudahkan kita bisa maksimal beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak." Allah telah menyingkirkan dosa dari punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga pada akhirnya hal itu tidak memberatkan dirinya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah ketahuilah, dosa yang masih melekat pada diri kita dan kita enggan untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah, itu yang membuat diri kita tidak bisa maksimal di dalam beribadah kepada Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin, azzani Allah wa iyyakum. Sibukkan di masa persiapan di mana kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Ini insyaallah momen yang cukup bagi kita untuk melakukan persiapan agar kita nanti bisa maksimal di bulan suci Ramadan. Masih ada waktu bagi kita melakukan persiapan, tapi udah nggak ada waktu lagi bagi kita untuk menunda, jemaah. Perbanyak istighfar dari sejak sekarang. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kembali kepada Allah, meninggalkan maksiat-maksiat kita, dosa-dosa kita di masa lalu. Ketika hal ini kita lakukan, maka insya Allah Allah akan mengkondisikan hati kita bersih, dan dengan kondisi hati kita yang bersih inilah insya Allah kita akan bisa maksimal beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan. Jangan sampai ketika hati kita masih dalam kondisi kotor, karena kita jarang beristighfar, jarang minta ampun kepada Allah, nggak mau memasuki pintu taubat, itu yang membuat pola ibadah kita tidak istiqamah. Jangan sampai di musim Ramadan kita masuk dalam cakupan kaidah yang disampaikan oleh sebagian ulama ketika mereka mengatakan kathratul misas tumitul ihsas. Seringnya kita ketemu dengan satu hal, seringkali bisa menjadikan kesan kita terhadap hal tersebut menjadi semakin memudar, bahkan hilang. Ramadan memang sudah sering kita temui setiap tahun. Seiring usia yang sudah kita jalani hidup di alam dunia ini, maka selama itu pula kita ketemu dengan bulan suci Ramadan. Namun jemaah, yang menjadi penentu kita bisa sukses di Ramadan itu bukan lamanya pengalaman kita ketemu dengan bulan suci Ramadan. Berbicara tentang lamanya kita punya pengalaman bertemu dengan sesuatu, itu boleh jadi bermanfaat kalau di dunia kerja. Wah, dia boleh jadi seorang profesional karena pengalamannya cukup lama. Atau dalam dunia bisnis, dia profesional karena dia cukup lama berkecimpung dalam bisnis yang dia geluti. Itu bisa jadi bermanfaat. Tapi kalau bicara Ramadan, yang menjadi penentu kesuksesan kita di Ramadan itu bukan karena seringnya kita ketemu dengan bulan suci Ramadan. Tidak, jemaah. Bahkan kita khawatir sebagaimana yang tadi kami sampaikan, para ulama sampai membuat kaidah. Seringnya seseorang bertemu dengan satu hal bisa menjadikan kesan orang tersebut terhadap hal tersebut atau terhadap hal itu menjadi semakin memudar, bahkan hilang. Makanya kita dapati fenomena di Ramadan, bulan yang teramat sangat istimewa. Nggak sedikit kaum muslimin yang ibadahnya hanya semangat di pekan-pekan awal saja, dan itu bisa dibuktikan di masjid atau musalla yang tersebar di negeri yang kita cintai. Pekan awal euforianya begitu terasa, masjid terasa begitu sesak. Tapi begitu masuk pekan berikutnya, apa yang terjadi? Masjid ditinggalkan oleh kaum muslimin. Fenomena yang seperti ini kata para ulama, karena banyak kaum muslimin yang belum mengkondisikan hatinya bersih. Dia belum bertobat kepada Allah. Maka pada akhirnya dosa-dosa yang masih mengotori hatinya itu yang membuat dirinya tidak bisa istiqamah menjalankan ketaatan di musim Ramadan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.